Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini, kita akan membahas mata kuliah anggaran perusahaan. Untuk deskripsi mata kuliah ini, jadi mata kuliah ini berisi materi mengenai konsep-konsep anggaran sebagai alat yang mampu untuk melakukan strategi bisnis dalam hal perencanaan dan pengendalian. Juga membahas cara menyusun anggaran operasional dan anggaran keuangan. Nantinya setelah mempelajari mata kuliah ini diharapkan mahasiswa dapat memahami penganggaran sebagai fungsi perencanaan dan juga dapat menyusun anggaran sebuah perusahaan dengan menggunakan teknik dan mekanisme yang tepat. Untuk materi perkuliahan terdiri dari 12 pokok bahasan, di mana nanti 12 pokok bahasan akan disampaikan atau disajikan oleh kelompok-kelompok mahasiswa. Berikut ke-12 materi pokok bahasan. Yang pertama, penggolongan perencanaan dan sifat anggaran. Yang kedua, anggaran komprehensif. Yang ketiga, anggaran penjualan. Yang keempat, anggaran produksi. Kelima, anggaran bahan baku. 6, anggaran tenaga kerja langsung. 7, anggaran overhead pabrik. 8, anggaran biaya penjualan dan administrasi umum. 9, anggaran variabel. 10, anggaran piutang, utang dan kas. 11, anggaran perusahaan dagang. 12, anggaran perusahaan jasa. Untuk selanjutnya akan dipersilahkan kepada kelompok-kelompok mahasiswa untuk menyampaikan materinya. Dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Yang kami hormati Bu Rida selaku dosen pengampu mata kuliah Anggaran Perusahaan. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 izin untuk mempresentasikan materi bab 1 terkait penggolongan perencanaan dan sifat anggaran. Boleh di next. Nah, berikut adalah anggota dari kelompok 1. Yang pertama ada Adinda Rizky Melani Putri, yang kedua ada Aulia Clarissa, yang ketiga ada saya sendiri Jessica. Boleh di next lagi. Ya, ini adalah subbab dari bab 1, dari mulai yang pertama ada fungsi manajemen dan penggolongan perencanaan sampai dengan subbab ke-10 yaitu penganggaran partisipatif. Boleh di next. Ya, materi yang pertama terkait fungsi manajemen dan penggolongan perencanaan. Jadi manajemen adalah proses penentuan sasaran-sasaran perusahaan dan juga pelaksanaan kegiatan usaha untuk mencapai sasaran tersebut dengan menggunakan sumber daya yang ada nih, kayak manusia, modal, dan juga material secara efisien. Proses manajemen itu sendiri adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk melaksanakan fungsi manajemen. Nah, apa sih fungsi manajemen itu? Boleh di next lagi. Berikut adalah 4 fungsi dasar manajemen. Yang pertama ada perencanaan atau planning, yaitu proses penyusunan tujuan-tujuan perusahaan dan pemilihan tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tersebut. Ada 5 tahapan perencanaan. Yang pertama ada memperhatikan kesempatan yang ada, yang kedua menentukan tujuan, yang ketiga menetapkan dan memilih alternatif tindakan, yang keempat ada perumusan derivatif rencana, dan yang terakhir ada penganggaran. Boleh next lagi. Nah, ya, fungsi manajemen yang kedua adalah pengorganisasian atau organisasi, yaitu proses pendelegasian tugas dan juga mengordinasikan para pekerja dalam upaya mencapai tujuan perusahaan. Pengorganisasian bersifat mengembangkan perencanaan dan juga mengambil keputusan yang memperhatikan deskripsi tugas, bagian organisasi, dan juga desain organisasi. Yang ketiga ada kepemimpinan atau leadership, yaitu proses pemberian motivasi atau mempengaruhi kelompok atau individu untuk mencapai tujuan organisasi. Sebagai pemimpin yang baik, manajemen itu harus mempunyai pengetahuan mengenai perilaku manusia, konsep kepemimpinan, dan juga komunikasi. Boleh di next lagi. Nah, fungsi manajemen yang terakhir adalah pengendalian atau controlling, yaitu proses menjamin pelaksanaan kerja dapat mencapai tujuan perusahaan yang telah ditetapkan. Langkahnya ada menetapkan standar, yang kedua membandingkan hasil dengan standar, yang ketiga mengkoreksi atas penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Boleh next lagi.
Nah, selanjutnya kita akan mempelajari tentang macam-macam perencanaan. Jadi perencanaan itu terbagi menjadi dua, yaitu perencanaan berdasarkan manajemen dan juga berdasarkan jangka waktu. Perencanaan manajemen dibagi menjadi dua, yaitu perencanaan strategik, yaitu perencanaan yang biasanya disusun oleh top manajemen untuk menentukan strategi perusahaan. Yang kedua ada perencanaan taktis atau tactic planning, yaitu perencanaan yang disusun oleh semua jajaran manajemen untuk menentukan apa langkah-langkah atau kebijakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan strategi yang sudah ditentukan. Dan berdasarkan jangka waktu ada perencanaan jangka panjang, yaitu perencanaan secara kuantitatif disebut juga sebagai anggaran jangka panjang, sedangkan perencanaan jangka pendek itu disebut juga secara kuantitatif sebagai anggaran jangka pendek yang jangka waktunya hanya 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Boleh di next lagi. Nah, selanjutnya ada anggaran dan juga penganggaran. Anggaran itu adalah alat penting untuk pengendalian manajemen untuk proses perencanaan dan juga pengawasan. Definisi anggaran itu sendiri adalah rencana seluruh kegiatan perusahaan dalam jangka waktu pendek dan dinyatakan dalam unit kuantitatif. Nah, ini ada 7 dari karakteristik anggaran. Yang pertama ada memperkirakan keuntungan potensial perusahaan. Yang kedua, anggaran dinyatakan dalam istilah moneter. Yang ketiga, jangka waktunya itu 1 tahun. Yang keempat, perjanjian manajemen untuk mencapai tujuan-tujuan anggaran yang telah ditetapkan. Yang kelima, usulan anggaran diperiksa dan disetujui oleh pejabat yang lebih tinggi daripada si pembuat anggaran. Yang keenam, jika sudah disetujui, anggaran itu tidak dapat diubah kecuali untuk kondisi-kondisi tertentu. Yang ketujuh, ada secara berkala keuangan aktual akan dibandingkan dengan anggaran dan juga perbedaannya akan dianalisis dan akan dijelaskan. Boleh di next. Nah, selanjutnya adalah penganggaran. Jadi penganggaran adalah proses yang dilakukan untuk mengembangkan anggaran organisasi. Proses ini kegiatan yang menghasilkan anggaran sebagai hasil kerja serta proses kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan fungsi anggaran. Berikut adalah tahapan-tahapan penganggaran. Yang pertama kita kumpulin dulu nih datanya dan informasinya. Yang kedua ada pembagian tugas perencanaan. Yang ketiga mulai untuk penyusunan rencana. Yang keempat ada implementasi dari rencana yang telah dibuat. Dan yang terakhir adalah pengawasan dan juga evaluasi. Boleh di next. Berikut materi penggolongan anggaran akan dijelaskan oleh Aulia. Kepada Aulia dipersilakan. Baik, terima kasih Jessica atas kesempatannya. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan penggolongan anggaran. Nah, jadi anggaran itu terbagi menjadi 3 penggolongan. Yang pertama, kita akan bahas penggolongan berdasarkan kelengkapan isinya. Nah, kalau berdasarkan kelengkapan isinya, anggaran itu terbagi menjadi 2, yaitu ada anggaran induk dan anggaran penunjang. Kalau anggaran induk isinya lebih komprehensif dari berbagai jenis anggaran yang saling berhubungan. Kalau anggaran penunjang isinya meliputi seluruh anggaran perusahaan yang mendukung terbentuknya anggaran induk. Nah, untuk yang penggolongan kedua itu berdasarkan ruang lingkupnya. Ini juga terbagi menjadi 2, ada anggaran komprehensif dan anggaran parsial. Kalau anggaran komprehensif itu ruang lingkupnya lebih menyeluruh, sedangkan anggaran parsial itu ruang lingkupnya terbatas hanya kepada suatu aktivitas kegiatan saja. Untuk penggolongan yang ketiga, berdasarkan fleksibilitasnya. Nah, ini juga terbagi menjadi 2, ada anggaran statik dan anggaran fleksibel. Kalau anggaran statik ini disusun untuk setiap tingkat aktivitas tertentu, dan anggaran fleksibel ini disusun untuk berbagai tingkat aktivitas. Boleh di next. Nah, di sini ada 3 kegunaan dari penyusunan anggaran oleh suatu perusahaan. Yang pertama, yang namanya perusahaan itu pasti dia punya target atau goals-nya. Nah, anggaran yang dibuat itu bisa dijadikan pedoman untuk mencapai target perusahaan tersebut. Untuk yang kedua, itu sebagai alat penjamin koordinasi. Maksudnya adalah koordinasi antar divisi agar aktivitas perusahaan berjalan dengan baik. Untuk kegunaan dan fungsi yang ketiga, anggaran berguna sebagai alat pengendali kerja. Jadi maksudnya itu anggaran bisa menjadi tolak ukur untuk mengevaluasi realisasi kegiatan perusahaan. Next slide.
Oke, jadi selain mempunyai fungsi dan kegunaan, anggaran juga punya keterbatasan. Antara lain, yang pertama, anggaran ini hanya estimasi, bukan pernyataan fakta. Jadi anggaran ini tidak bisa memberikan jaminan keakuratan 100%. Yang kedua, anggaran tidak dapat menggantikan praktik-praktik manajemen. Yang ketiga, anggaran didasarkan kepada kondisi asumsi tertentu. Jadi kalau misalnya asumsinya berubah, maka anggarannya itu juga harus direvisi. Dan yang keempat, persiapan dalam anggaran tidak memberikan jaminan kesuksesan, karena balik lagi ke awal, anggaran itu sifatnya hanya estimasi. Nah, terus di samping keterbatasannya, anggaran ada juga kondisi di mana anggaran menjadi tidak efektif. Kondisi yang pertama, kalau ditemukan penyimpangan yang tidak dikoreksi dan tidak ditindaklanjuti. Ini jelas akan membuat anggaran menjadi tidak efektif. Terus yang kedua, kalau misalnya komite anggaran tidak turun ke lapangan. Nah, kalau seperti ini, isi anggaran tidak representatif untuk dijadikan sebagai pedoman kerja. Nah, untuk yang ketiga, anggaran tidak menjadi efektif kalau tidak mengetahui teknik penyusunan anggaran yang benar. Dan yang keempat, kalau pimpinan tidak peduli terhadap anggaran. Boleh di next? Nah, oleh karena itu, supaya anggaran dapat berjalan efektif, maka harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut. Syarat yang pertama, adanya organisasi perusahaan yang sehat. Maksudnya adalah perusahaan yang mempunyai komunikasi, otorisasi, dan pertanggungjawaban yang jelas. Yang kedua, adanya informasi akuntansi yang diperoleh secara tepat waktu, dapat dipercaya, dan akurat. Yang ketiga, adanya informasi yang dapat diperbandingkan dan dipahami oleh semua orang yang ada di dalam perusahaan. Yang keempat, mendukung semua tingkatan dalam perusahaan, mulai dari yang paling bawah, menengah, hingga yang paling atas. Next slide. Lanjut ke hubungan penganggaran dengan akuntansi. Jadi penganggaran dan akuntansi ini punya hubungan yang sangat berkaitan. Seperti kita bisa lihat di kolom yang sebelah kanan, akuntansi menyediakan data historis, yang mana data tersebut dibutuhkan dalam menyusun anggaran perusahaan. Lalu yang kedua, akuntansi menyediakan data aktual, yang mana data tersebut juga dibutuhkan sebagai pembanding dengan data anggaran untuk evaluasi kinerja. Yang ketiga, komponen akuntansi disusun sesuai dengan format akuntansi. Begitu juga dengan komponen anggaran yang dinyatakan secara finansial dalam format akuntansi. Next slide. Untuk pemaparan selanjutnya akan dijelaskan oleh Adinda. Kepada Adinda dipersilakan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Jadi, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja ini saling berhubungan dan tidak dapat dipisahkan. Nah, di sini ada gambaran hubungannya, bisa dijelaskan. Nah, di sini manajemen itu mengembangkan rencana yang bertujuan, sasaran, dan rencana aksi untuk masa yang akan datang. Rencana yang dikembangkan oleh manajemen mengarah kepada perumusan anggaran. Lalu, anggaran dapat mengarah pada perubahan atas rencana dan strategi. Pada saat rencana dan anggaran telah dikoordinasikan dan anggaran digunakan untuk periode yang akan datang, maka organisasi melaksanakan yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Nah, nantinya hasil aktual dibandingkan dengan rencana. Makanya anggaran merupakan alat pengendalian. Terkadang pengendalian ini akan menghasilkan revisi untuk rencana yang sedang dijalankan. Perubahan kondisi selama tahun berjalan akan digunakan untuk perencanaan bagi periode berikutnya. Jadi memang ada keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, dan evaluasi kinerja. Selanjutnya ada organisasi penyusunan anggaran. Penyusunan anggaran biasanya dilakukan oleh suatu komite anggaran atau panitia anggaran, budget committee, yang beranggotakan manajer-manajer fungsional. Nah, untuk fungsi pokok komite anggarannya, yang pertama, mereka itu memutuskan kebijakan umum di bidang anggaran, lalu menanyakan, menerima, dan memeriksa kembali data anggaran dari berbagai bagian organisasi, baik anggaran jangka panjang maupun jangka pendek. Lalu menyarankan revisi-revisi yang diperlukan atas anggaran yang diajukan dari berbagai bagian organisasi. Lalu menyetujui anggaran dan revisi yang telah dilakukan. Selanjutnya menggabungkan data anggaran sesuai dengan rencana induk perusahaan
mengevaluasi dan merevisi anggaran yang sudah digabung sebelum disahkan, mengeluarkan laporan periodik yang menunjukkan analisis antara anggaran dengan realisasinya, serta merekomendasikan tindakan untuk perbaikan. Nah, selanjutnya di sini ada struktur organisasi penyusunan anggaran. Jadi, di atasnya komite anggaran itu ada Dewan Komisaris. Jadi nanti komite anggaran itu mengusulkan ke Dewan Komisaris dan Dewan Komisaris itu akan mengesahkan yang sudah diusulkan oleh komite anggaran. Nah, untuk penyusunan anggaran itu bisa pakai dua pendekatan. Yang pertama itu pendekatan dari atas ke bawah atau top-down approach. Nah, di sini itu para manajer yang lebih tinggi mengatakan apa yang mereka harapkan dari para manajer di bawahnya tentang segala aktivitas perusahaan. Lalu, pendekatan yang selanjutnya itu dari bottom up approach atau dari bawah ke atas. Jadi para manajer yang bertanggung jawab terhadap setiap jawaban mengajukan apa yang mereka akan capai dan sumber daya apa yang mereka perlukan untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut. Selanjutnya ada penganggaran partisipatif. Nah, jadi penganggaran partisipatif ini merupakan proses penyusunan anggaran yang melibatkan seluruh karyawan atau manajer pada semua tingkatan dalam organisasi. Jadi dalam penganggaran partisipatif ini melibatkan adanya pengaruh individu dalam proses penyusunan anggaran. Jadi dari masing-masing individu itu memang punya perannya masing-masing untuk proses penyusunan anggaran. Cuma meski pendekatan ini dianggap sebagai metode yang paling efektif, cuman emang ada jika terlalu banyak partisipasi dan diskusi, maka proses penyusunan anggaran ini akan menjadi mahal dan memerlukan banyak waktu. Selanjutnya akan saya serahkan kepada Jessica selaku moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Dinda dan Aulia atas penyampaian materinya. Sekian materi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.